Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, dan kami datang sujud menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi, dikuasai oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jala parangehon hamu mahaholongoni songon Kristusi, namak kaholongi hamu jala dilehod do dirina humok kopita, gabesi lua jala pelian bahen uap nahusus tu debata. Hiduplah di dalam kasih. Sama seperti anak-anak meniru orang tua mereka, kita juga hendaknya mengikuti teladan Allah. Kasih-Nya yang besar bagi kita membuat Dia mengorbankan dirinya supaya kita bisa hidup. Kasih kita terhadap sesama hendaknya seperti itu juga. Kasih yang melampaui perasaan sayang sehingga mau melayani dengan pengorbanan diri. Hidup di dalam kasih menjadi pola hidup kita. Kasih menjadi hal yang utama yang harus kita hidupi. Kasih yang diharapkan ada pada kita adalah sebagaimana yang telah dilakukan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dia rela datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Mengasihi semua tanpa membeda-bedakan adalah hal yang harus kita kerjakan sebagai anak terang. Kasih Allah yang ada di dalam hati kita menandakan kita sebagai anak terang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kasih menjadi karakter yang ditanamkan oleh Yesus Kristus bagi pengikutnya. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan adalah hal yang diperintahkan Yesus bagi kita. Mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi diri sendiri. Dan bahkan diperintahkan mengasihi musuh. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teladan telah diberikan kepada kita. Artinya, kasih yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup ini adalah kasih sebagaimana yang telah dinyatakan Yesus bagi dunia ini. Kasih-Nya tidak mengharapkan balasan. Kasih-Nya tulus tanpa memandang kesalahan. Justru karena kasih-Nya bagi dunia ini, Dia rela datang dari sorga dan mati di kayu salib. Kasih yang sejati adalah kasih yang dinyatakan Yesus bagi dunia ini. Maka mari kita hidup di dalam kasih Allah, di dalam Yesus Kristus. Melakukan segala sesuatu karena kasih. Mengerjakan segala sesuatu karena telah mengalami kasih. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan adalah karena kita telah menerima kasih. Kebaikan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kepada siapapun kita melakukannya selagi masih ada kesempatan diberikan bagi kita oleh Allah. Tanpa harus mengharapkan balasan dari manusia. Sebab di mana kita mengharapkan balasan dari dunia ini, artinya mengharapkan kasih dari dunia ini, balasan dari apa yang kita lakukan, sering kita mengalami kekecewaan. Sahabat yang baik hati, marilah kita hidup dalam kasih. Mengerjakan kasih sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus bagi kita. Dan lakukanlah dengan pengorbanan dan keikhlasan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan, mengerjakan kasih
dan memiliki karakter kasih dalam hidup ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami Engkau mampukan untuk hidup di dalam kasih, melakukan kasih di dalam hidup kami ini kepada siapapun ketika kami memiliki kesempatan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan menyalurkan kasih yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.